kobu, ada si kobu dan ada si koma. Selain si kobu dan si koma, kita akan berjumpa lagi dengan teman baru si kobu dan si koma, yaitu ini Adit dan ini adalah Pak. Oke. Hari ini ceritanya adalah Pak Gundul sedang menyiapkan tokonya. Pak Gundul menyiapkan tokonya dengan merapikan uang-uangnya ke dalam kotak uang yang ada di tokonya. Dia memasukkan uang kertas dan uang-uang koin. Selain itu, Pak Gundul juga merapikan permen-permen ke dalam kotaknya. Selagi Pak Gundul sedang merapikan, ada pembeli datang. Beli. Ada orang yang mau beli. Ketika orang itu membeli sesuatu, Pak Gundul susah mencari kembaliannya. Wah, kira-kira Pak Gundul akan mengembalikan uang orang itu dengan apa ya? Ternyata orang itu membeli terasi, harganya 1.300. Mahal ya? Enggak, kalau mahal terasi 1.300 gak begitu mahal. Selanjutnya Pak Gundul karena tidak punya uang 200, coba kita lihat uangnya Pak Gundul di dalam kotak ada 200 apa tidak ada? Akhirnya Pak Gundul memberikan 2 permen pada orang itu. Akhirnya 2 permen ikutlah dengan orang. Pak Gundul sibuk sekali di tokonya. Tetapi di dalam kotak si koma dan si kobu gusar. Loh, Kak Kobu, katanya si koma, Kak Kobu, kok uang dibuat untuk kembalian ya? Padahal kan uang itu tidak, permen itu tidak boleh buat kembalian. Seharusnya yang buat kembalian itu adalah uang ya Kak Kobu ya. Iya deh koma. Kenapa ya Pak Gundul memberikan uang itu ya? Memberikan permen kok bukan uang. Padahal tidak boleh mengembalikan kembalian menggunakan permen. Itu ya kan? Apa ya? Gimana kalau kita cerita sama Kak Kertas? Akhirnya si Kobu tanya ke Kak Kertas, "Hai Kak Kertas, apakah boleh mengembalikan kembalian toko dengan uang dengan permen Kak Kertas?" Katanya Kak Kertas, "Itu tidak boleh. Harusnya dengan uang." Waduh, bagaimana ya cara menasihati Pak Gundul? Akhirnya si koma dan si kobu diam saja di dalam kotak. Akhirnya ada lagi seorang pembeli yang datang. Beli-belian. Ada orang mau beli lagi. Le Gundul, saya mau beli kerupuk. Akhirnya orang yang membeli kerupuk itu memberikan uang pada Pak Gundul. Nilai uangnya, duh, kok busuk ya? Katanya Pak Gundul. Ya nggak apa-apa, silakan diambil kerupuknya. Lalu orang itu buru-buru pergi. Lalu Pak Gundul memasukkan uang lusuh itu ke dalam kotaknya. Si koma melihat, kok Kakak Kertas kamu kok lusuh sekali? Kenapa Kak Kertas? Katanya uang lusuh. Iya deh koma, badanku sakit semua. Loh, kenapa kok badannya Kak sakit semua Kak? Iya, aku sama orang itu diremat-remat, digulung-gulung. Akhirnya uangku, badanku remuk, aku cepet rusak. Wah, kasihan Kak Kertas. Kita nanti bantu ya, kita akan bantu untuk merapikan lagi Kak Kertas. Akhirnya
akhirnya si Koma membantu uang kertas ini untuk berdiri dan tidak rusak. Akhirnya si Koma ngomong lagi sama si Kobu, "Kak Kobu, kok uangnya dirusak kan, kasihan ya Kak ya. Kalau aku dan Kak Kobu kan kuat karena aku terbuat dari logam. Kalau Kak kertas kan kasihan kalau di rumah termat, kalau digulung-gulung, kalau dilipat-lipat kan kasihan cepat rusak. Kalau kita kan enggak ya Kak ya. Nah itu gimana ya caranya ya?" Akhirnya si Koma dan si Kobu diam saja karena si Koma dan si Kobu tidak bisa bertindak apapun. Dan Kak kertas yang uangnya yang badannya rusuh pun diam saja. Akhirnya ada pembeli lagi, namanya Adit. Nah Adit sama ibunya disuruh beli sesuatu. "Pak Gundul, Assalamualaikum Pak Gundul, saya mau beli. Saya disuruh ibu saya," katanya. Akhirnya Pak Gundul menjawab, "Mau beli apa, Dit?" "Pak Gundul, saya disuruh beli kerupuk. Harganya berapa Pak Gundul?" Akhirnya Pak Gundul ngomong, "Macam-macam Dit, ada yang 2.000, ada yang 1.200. "Oh kalau gitu aku beli yang 1.200 saja Pak Gundul." "Ya ambil saja." Akhirnya Adit memberikan uang 2.000. Nah kalau uang Adit 2.000 maka Pak Gundul harus mengembalikan berapa? Berapa? 300. Nah, apakah Pak Gundul di dalam kotaknya punya uang 300? Tidak. Terus Pak Gundul ngomong, "Dit, saya gak punya uang 300. Kamu tak kasih permen saja ya," katanya. Akhirnya permennya dikasihkan ke Adit. Sama Pak Gundul diberikan kepada Adit. Terus Adit menjawab, "Loh, enggak Pak Gundul, saya enggak mau kalau dikasih permen. Karena permen bukan sebagai uang pengembalian, tidak boleh menjadi pengembalian Pak Gundul." Nah, Pak Gundul menjawab, "Loh, terus aku mengembalikan dengan apa, Dit?" katanya Pak Gundulnya ya. Akhirnya Adit menjawab, "Oh Pak Gundul, saya punya uang 200. Nanti Pak Gundul saya kasih uang 200, terus aku nanti dikasih uangnya menjadi utuh. Nah, jadi berapa kira-kira dikasih uangnya Adit nanti yang dikembalikan?" 500. Berapa? 500. Wah, akhirnya di dalam kotak si Koma kegirangan lompat-lompat, "Asik, aku akan pergi sama Adit," katanya. Akhirnya Adit pun pulang. Terus sebelum pulang Pak Adit bilang sama Pak Gundul, "Pak Gundul, suatu saat nanti Pak Gundul tidak boleh ya pengembalian menggunakan permen, harus dengan uang ya Pak Gundul," katanya Adit. Tetapi Pak Gundul menjawab, "Dit, kan aku susah nanti. Kan aku harus mengumpulkan uang logam, sedangkan uang logam itu susah. Terus apalagi nanti itu banyak uang yang rusak, yang lusuh tuh. Gimana caranya Dit supaya tidak mengembalikan dan mendapatkan uang yang lusuh," katanya Pak Gundul. Akhirnya Adit, "Aku tahu caranya Pak Gundul. Pak Gundul harus pakai kris," katanya. "Apa Dit? Keris?" "Bukan keris Pak Gundul, tetapi kris." "Seperti apa kris itu Dit?" katanya. Akhirnya Adit mengambil yang namanya kris. "Seperti ini Pak Gundul, gambarnya seperti ini. Gampang ini Pak Gundul. Pak Gundul nanti tinggal yang beli-beli itu tinggal scan barcode yang ada di sini. Kalau sudah bunyi pin, gitu berarti uangnya masuk," katanya Adit menjelaskan kepada Pak Gundul. "Oh, keris, bukan keris ya," katanya. "Kalau keris itu bukan untuk itu," katanya. Akhirnya, "Dit, terus apa lagi kehebatan kris?" "Nah, kalau bayarnya yang membeli itu nanti pakai kris, enak Pak Gundul. Pak Gundul terbebas dari penipuan dan uangnya lebih aman." "Wah, gimana cara buatnya Dit?"
si Adit mengajak Pak Gundul kalau mau buat ke bank. Hah? Ke bank, Dit? Iya. Adit mau gak nganterin Pak Gundul ke bank? Oh iya mau Pak Gundul, mau. Akhirnya Adit sama Pak Gundul pergi ke bank untuk buat kris. Nah, anak-anak, Pak Guru akan bertanya, bolehkah kita mengembalikan kembalian itu dengan selain uang? Tidak. Kenapa? Karena bukan alat. Tidak alat tukar yang sah. Terus bagaimana cara merawat uang yang bagus? Jangan dilipat-lipat, betul. Apalagi? Jangan digulung, ya harus tetap begini, ya. Paham anak-anak? Selain itu, untuk belanja yang paling aman kita harus menggunakan apa tadi? Kris. Nah, kalau mau bikin kris kalian harus punya punya tabungan di bank. Kalau nggak punya tabungan di bank nggak bisa pakai kris, ya. Oke. Selain itu, anak-anak, Pak Guru akan bertanya, siapakah yang tahu uang Republik Indonesia itu apa namanya? Kalian punya uang rupiah? Punya. Kalian nyatet sekarang? Coba ingin lihat Pak Guru uangnya seperti apa? Nah, tuh uangnya Wilda, uangnya siapa? Nah, uangnya Yusuf. Semuanya digulung-gulung. Yang benar bagaimana caranya? Ayo, Pak Guru pengen lihat bagaimana cara meletakkan uang yang bagus. Diapakan? Iya, dirapikan. Coba lihat Wilda uangnya. Nah, ini punya Wilda digulung-gulung. Ini seharusnya adalah dirapikan begini, ya. Dirapikan, baru ditekuk begini. Tidak boleh dilipat begini, tidak boleh ya. Tapi ditekuk, masukkan ke dalam saku. Coba Wildan berdiri. Berdiri, menghadap ke sini. Bagaimana cara merapikannya, Dan? Merapikan uangnya bagaimana? Iya, dirapikan dulu. Yang sama, terus iya dilipat, terus jangan begini, tidak boleh beginikan ya. Jangan beginikan, tidak usah. Kan ini kalau dimasukkan ke dalam saku seperti ini kan nggak masuk ya, uangnya keluar. Ditekuk begini saja, tidak boleh diginikan. Terus setelah itu dimasukkan ke dalam saku. Tuh punya Luki lagi ya. Akan lompet punya Luki. Uangnya nggak boleh ya. Uangnya itu harus dirapikan. Ayo punya Bayu coba dilihat. Nah tuh kan rusakan jadinya lusuh ya. Yang betul gimana yuk? Iya dirapikan. Nah ditekuk seperti itu. Ya, Pak Guru juga akan melihat ini punyanya yang tabungannya ya. Punya Wildan ini. Uangnya juga ditekuk ya. Coba Wildan bagaimana caranya di uang tabungan? Meletakkannya seperti ini. Ya Wildan ya. Nah, ini baru. Nanti dikasihkan ke Pak Guru. Punyanya ini punya Putri juga ya. Ini harus diletakkan seperti ini di dalam bukunya, baru diberikan ke Pak Guru. Oke, anak-anak sudah paham bagaimana cara merawat uang ya? Kalau sudah paham, kita sama-sama tutup kegiatan ini. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.